or the city hall under the Governor General Van Riebeeck and was established under the reign of Governor General Van Riebeeck in 1710. So let's move to the first room. So this room is named room 1527 because Fatahillah take over Sunda Kelapa and turned it into Jayakarta in 1527. As you can see in the middle of this room, there is Cirebon Canal. So this canal is... Ini keramik-keramiknya, botol-botolnya yang ya biasanya ini para sultan. Kita lihat ada di kanan Cina dan sana adalah kamus asli dari sultan. Baik, kita lanjut ke ruang berikutnya, Ibu. Nah, ini di ruang berikutnya, Ibu, termasuk ruang tata pamer sih, cuma ini Bapak Ibu dilihat di sini terdapat satu lukisan. Lukisan ini hasil karya Bapak Haryadi. Ya, kalau nama lengkap beliau namanya Bapak Haryadi Sumo Wijaya. Dia itu lahiran tanggal 25 bulan Juli tahun 1919. Ya, Bapak Haryadi ini melukis menggambarkan cerita ya Pak ya, masyarakat aktivitas di Galatia Tempo lama tahun 1800. Nah, memang kalau kita lihat lukisan. Alright, ladies and gentlemen, so in front of you in here, we have like collections from Tarumanegara Kingdom. Yes, so Tarumanegara Kingdom starting 5th century until 7th century. Yes, and also the art inscription in here from Tarumanegara Kingdom, and the art inscription in here just replica. Right, so the first one in here, we have here the inscription. As you can see in here, we have like footprint by King Punawalaman, and King Punawalaman is the leader for Tarumanegara Kingdom, right? And also in here, we have like Sanskrit and Pallava alphabet. Sanskrit is the name of the alphabet of India, and Pallava alphabet like A, B, C, D, and over here, we have Kebun Kopi inscription. As you can see in here, we have like by elephant. Yes. And this elephant is by King Punawalaman as transportation at the time. Di Museum Sejarah Jakarta yang kita kenal adalah Museum Fatahillah. Perkenalkan, saya Nina Zimina, saya pemandu wisata hari ini yang akan menemani Bapak Ibu mengelilingi atau mengeksplor ruangan-ruangan yang ada di museum ini. Sebelum kita memasuki ruangan ini, pertama saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai barang-barang yang ada di dalam museum ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan di sini atau bisa menemukan barang-barang bersejarah seperti artefak, peta kuno. Before we end my speech, is there any questions? Okay. Thank you for your kind attention. I would like to apologize if there is any inconvenience during the service of this museum. See you this time. Okay. Ladies and gentlemen, may I introduce myself? My name is Nina Zina. I will explain about this room. This room is Batavia room. Sorry, this room is the formation of Batavia. In this room, you can see two maps. Two maps in this significance of the story of starting from Jakarta. Okay, the first map is created in 1619, where the Dutch arrived here, and the second map, in 1950, when the Dutch 31,000 stay in here. In the biasa, tiketnya 11.000. Ya, itu saya.
Sini ada peristiwa Rengas Dengklok. Ini ada Rengas Dengklok yang pada saat itu anggota Golongan Muda itu mendesak anggota Golongan 2 untuk mempercepat teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Tapi karena Soekarno masih menunggu keputusan dari PPKI, maka dari itu sempat ditunda dulu, dan pada saat itu anggota Golongan Muda, salah satunya ada Darus dan juga Wihana, mereka mempunyai rencana untuk menculik mereka dan dibawa ke Rengas Dengklok, itu daerahnya di Karawang. Karena perjuangan melawan tentara Inggris kemudian mundur dari 25 orang sehingga perjuangan mereka dibuatkan monumen tentara trik atau pelajar di Surabaya yang sudah satu, kemudian ada bakar berisi 35 orang anggota TNI yang gugur. Dari masyarakat Indonesia, mereka mau nyari perhatian nih sama masyarakat Indonesia, jadinya Jepang ini buat poster-poster ini. Mau beli Poster-poster ini teman-teman. Nah, tujuan buat poster ini supaya masyarakat Indonesia mau bantuin Jepang untuk perang namanya Asia Timur. Iya, kita. Tahu teman? Adik-adik tahu perang nggak? Perang. Ini. Ya. Dari Tentara TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar, di mana tentara ini didominasi atau isi anggotanya adalah pelajar dan juga anak-anak yang berusia dari 13 tahun sampai usia 18 tahun. Dan ini bendera tentara TRIP dari Blitar. Ini adalah Blitar. Dan di sini juga ada seragamnya kelihatannya kecil kan? Ya. Jadi wakil presiden saat itu. Nah, Pak Hatta ini suka banget membaca buku. Jadi dia suka pakai meja ini buat baca buku. Dia mendalami salah satu ini ekonomi, dalam ekonomi, dan ini kursinya. Ini tuh asli ya teman-teman, adik-adik, diberikan oleh keluarganya Bapak Hatta. Kayak gitu. Dan ini masih kuat karena dibuat dari kayu jati. Dan ini kayu rotan namanya. Oke. Dan kalau This battle, so the Taramana is became was made of this over the 1947 regarding the agreement in December. Rental agreement began on December 1947 and was complete in 17 January 1942 with two meetings. udah ada. Pembacaan teks proklamasi. Ini kejadiannya di Rumah Bung Karno, itu Pelasan Timur nomor 15 ya. Di mana ya, maaf. Terus di sini juga ada lukisan dari Bapak Soekarno setelah pembacaan teks proklamasi. Ini hanya replika, dilukis lagi oleh pelukis namanya Basuki Abdullah. Di jalan udah mesti Iya. tempat dibacakan ya, melawan Amerika pada saat itu, sehingga mereka menyebarkan propaganda-propaganda ini dengan Jepang mengaku bahwa Jepang ini merupakan saudara tua dari masyarakat Indonesia. Ya, ini gedung jual yang asli, jadi bangunan aslinya itu satu bangunan ini. Sebelum ada perusahaan di sebelah sana, belum ada. Welcome to Sultan Museum. This is a very beautiful picture, painting and beautiful painting. This is
The painting was painted by Mr. S. Sujoyono in 1974. This painting illustrates about the war between Mataram Kingdom and VOC's army. The VOC army was commanded by Mr. Governor General Jatjita Jodhpur from VOC. Sultan Agung from Mataram Kingdom. But for this time, Mataram Kingdom is in Yogyakarta. The war happened during 1628 to 1629. Thank you. May I know where are you from? Orang Jepang, saya orang Jepang. Orang Jepang. Okay, welcome to Fatahillah Museum. Yeah. In this place, I will explain about the formation of Batavia. In Indonesia is terbentuknya Batavia. Yeah. In this place, I'm going to tell you about the map. Yeah. There are two maps here. The first map, yeah, it is the first map. When the Dutch first come here in 1690, and the second map here is dated in 1950. Show how the city illustrates after the Dutch gained this place, and then show how the city more organized after the Dutch come here. That is the information. Thank you. Selamat pagi, saya masih berada di Museum Bank Indonesia. Di sini adalah ruangan story, di mana di sini menceritakan tentang wanita yang menderita dan tersandera saat dipekerjakan di perkebunan milik kolonial Belanda, khususnya di daerah Sumatera.